Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Audur Gaska. Saya Muhammad Renaldi Bagus Wijaya. Jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang demokrasi. Demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan kratein dari, oleh, dan untuk rakyat, demos. Artinya, negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dua, meskipun rakyat berkuasa, government of rule by the people, tetapi prakteknya UNESCO menyimpulkan ambiguous atau ambiguity, ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga. Artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Awal demokrasi di Yunani. Pemilihan langsung atau direct demokrasi 300.000 dalam satu negara dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan. Budak belia, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak berlaku. Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Magna Carta 1215, Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pengolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Reformasi Eropa Barat, revolusi agama, semula baik-baik, lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Renaissance di Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya, sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, bertindak sebebas-bebasnya tanpa oleh ada orang lain yang menguasai ikatan-ikatan. Dampak positif, kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Dampak positif, sifat-sifat buruk manusia merajalela. Sistem pemerintahan negara, diktator bourgeois, dan proletar. Parlementer, pemerintahan dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Presidensial, Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Referendum, pemerintah sebagai badan pekerja dari parlemen. Campuran, presidensial dan parlementer, seperti di Prancis. Bentuk demokrasi, pemerintahan monarki. Dunia dikuasai hakim yang timbul dari alam, hukum yang timbul dari alam. Satu, monarki absolut. Dua, monarki konstitusional. Tiga, monarki parlemen. Contoh, Jepang, Inggris, dan India. Dua, pemerintahan republik dan presidensial. Pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Contohnya, Indonesia dan USA. Kekuasaan dalam demokrasi, John Locke, 1632 sampai 1704. Life, liberal, dan property, bahwa pemerintah terbagi menjadi 3 bagian, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, atau kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan federatif. 2. Montesquieu, tahun 1689 sampai 1955. Trias politika, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartaian ada 3 sistem. 1, poliparti sistem. 2, biparti sistem. 3, monoparti sistem. Sistem pemerintahan negara ada 4 sistem. 1, pemerintahan diktator atau bourgeois dan proletar. 2, sistem pemerintahan parlemen. 3, pemerintahan presidensial. 4, pemerintah campuran. Demokrasi parlemen tahun 1945 sampai 1959. Ciri-ciri, didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya, persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Ciri-ciri, dominasi presiden, peran parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur sospol, penyimpangan konstitusional, dan menampilkan aspek demokrasi rakyat.
Tiga, demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998, masa Orde Baru. Ciri-ciri, sistem presidentil, landasan formal Pancasila, UUD, dan ketetapan MPR, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain, Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Demokrasi Pancasila tahun 1999 sampai detik ini sekarang ini. Orde Reformasi. Ciri-ciri multi partai pol menonjol. Trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu, lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Berusaha mengembalikan perimbangan antar kekuatan antar lembaga negara. Oke, itu sekian dari kita berdua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.